Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita mau memulai ibadah kita. Gimana adik-adik kabarnya? Wah, pasti luar biasa ya, Kak. Wah, pasti luar biasa dong, Kak. Yuk, semua adik-adik, sebelum kita mulai, kita siapkan pasukan Tuhan Yesus yang luar biasa. Ayo adik-adik, kita jongkok dulu yuk sama-sama. Ayo, pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi adik-adik, selamat pagi luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita duduk dulu. Yang udah siap semuanya, kita duduk dulu yuk yang manis. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Biar Tuhan yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biar setiap kami merasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami agar kami duduk diam, dengar-dengaran juga akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita angkat suatu pujian ya.
Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan, katakan Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sebentar kami ingin berdoa untuk negara kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Kau berkatilah Indonesia kami ini ya Tuhan. Kiranya Kau pulihkan dengan secepat-cepatnya dari wabah COVID-19 ya Tuhan. Dan juga kiranya Kau berkati pemerintahan negara Indonesia dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Kau berkati juga generasi penerus bangsa agar dapat menjadi generasi penerus bangsa pilihan-Mu. Dan negara kami menjadi negara yang terang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri yuk, semangat yuk. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau sukacita bersama-sama ya Kak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak gor. Saya laskar Kristus, siap gerak gor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya Tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak gor. Saya laskar Kristus, siap gerak gor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda. pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oh, sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber penghidupanku. Oh, sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Dia
Tuhan, Tuhan Yesus. Iya nih. Siapa yang udah gak sabar untuk dengarkan firman Tuhan? Saya. Yuk adik-adik kita duduk yang manis yuk. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Ayo kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, selidiki aku. Ya, adik-adik semua, kita mau siapkan hati ya pagi hari ini untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Itu semua karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Bapa yang amat sangat baik sama kami. Tuhan,
Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan, jadikan kami menjadi anak-anak yang selalu merindukan Tuhan. Dengar-dengaran apa kata Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Allah Roh Kudus, ajari kami ya pada saat siang hari ini. Kami mau belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan amin. Ya, sekarang buka dulu Alkitabnya di 1 Samuel 17. Ya, buka 1 Samuel 17 ya. Oh, firmannya tentang apa tuh Kakak? Tentang Daud dan Goliat. Tuh, karena Goliatnya raksasa jadi suaranya gitu ya. Nah, ceritanya tentang apa sih? Tentang pengurapan yang baru. Ya. Nih, ceritanya dimulai. Semua siap dengar-dengaran. Di tanah Israel, adik-adik tahu nggak? Hiduplah seorang nabi. Nabi itu bernama Samuel. Siapa di sini yang namanya Samuel? Nanti udah besar jadi pendeta ya. Seperti Bapak Samuel ini, dia seorang nabi. Nah, Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud. Ya, Daud itu anaknya siapa ya? Siapa yang tahu? Masih inget nggak pelajarannya? Walaupun kita hampir mau 2 tahun nggak ketemu ya. Itu, Daud itu anaknya Bapak Isai ya. Nah, mengurapi Daud anaknya Bapak Isai itu sebagai apa? Sebagai raja baru untuk orang Israel. Ia harus menggantikan Saul ya. Daud ini harus ganti Saul sebagai raja. Kenapa? Karena Saul telah berpaling dari Tuhan. Jangan berpaling dari Tuhan ya. Nanti kamu keselamatannya digantikan sama orang. Serem. Nah, pada waktu itu adik-adik, Saul dan orang-orang Israel sedang berkemah di sebuah lembah namanya Lembah Elah. Dan mereka sedang bersiap-siap untuk melawan tentara Filistin. Nah, tentara Filistin ini adalah tentara yang kuat ya adik-adik. Tentara ini ditakuti oleh orang-orang. Nih, nah saudara-saudaranya Daud itu termasuk di antara orang-orang Israel, ya. Dan Daud pergi ke lembah untuk membawa makanan dan perbekalan untuk siapa? Untuk saudara-saudaranya adik-adik. Karena saudara-saudaranya itu menjadi pasukannya orang Israel untuk melawan orang Filistin. Nah, saat Daud berdiri di atas bukit yang menghadap ke lembah Elah itu, dia bisa melihat kedua sisi pasukan mereka. Ada pasukan Filistin, ada pasukan Israel. Dia lihat dari atas ya. Nah, ketika Daud tiba, saudara-saudaranya sedang bersembunyi dari tentara Filistin adik-adik. Dia ketakutan ya. Nah, pasukan orang Israel itu sedang ketakutan dan bersembunyi. Ketakutannya sama siapa? Sama tentara orang Filistin itu. Ya, kenapa? Karena tentara Filistin itu menakutkan. Selama 40 hari, udah 40 hari mereka berada di situ. Mereka meneriaki orang-orang Israel adik-adik. Menyebut mereka dasar pengecut, katanya gitu. Jadi mereka ketakutan karena 40 hari sudah di situ bertempur sama orang Israel. Dan orang-orang Israel ini disebut oleh orang Filistin itu pengecut katanya. Jadi pasukan tentara pengecut gitu. Tahu adik-adik pengecut apa?
penakut. Ya. Ya, dalam tentara Filistin itu ya, yang menakutkan itu ada seorang pria yang bernama Goliat. Nah, itu dia. Ya, ada orang bernama Goliat. Dia itu perawakannya besar, tinggi, menakutkan. Ya, dia berbeda dari pria-pria Filistin lainnya. Ya, dia besar seperti raksasa. Nah, Goliat tidak takut pada siapapun. Kenapa adik-adik? Karena dia merasa besar. Karena dia merasa tinggi. Karena dia merasa raksasa gitu ya. Dia lebih besar dari siapapun. Jadi dia tidak takut sama siapapun. Dan dia menantang orang-orang Israel untuk keluar dan melawan dia. Nah, siang dan malam Goliat mengolok-ngolok Allah Israel dan tentara Saul, adik-adik. Oh, dia mengolok-ngolok Allah orang Israel loh. Dosa gak sih adik-adik? Dosa itu, gak boleh. Masa Tuhan diolok-olok ya? Adik-adik gak boleh kayak begitu ya. Itu dosa. Nah, ketika Daud mendengar hinaannya Goliat yang menghina Allah orang Israel, berarti Allahnya Daud juga dong. Karena Daud ini apa adik-adik? Daud ini taat sama Tuhan. Cinta mati-matian sama Tuhan. Makanya dia mendengar hinaan itu, dia tidak bisa mempercayainya. Dia tidak tahan lagi mendengar Goliat menghina Tuhan dan umatnya Israel ya. Oh, dia marah. No, Daud marah karena dengar si Goliat menghina Allah Israel. Allah Daud juga dengan keberanian yang besar ya. Karena kesel nih, si Daud yang kecil mungil gitu ya. Dia mempunyai keberanian besar. Datangnya dari mana sih keberanian itu adik-adik? Ya tentunya dari Tuhan. Karena dia takut sama Tuhan, sayang sama Tuhan, taat sama Tuhan. Tapi kalau Tuhannya diolok-olok dia marah. Walaupun dia kecil, akhirnya dia jadi pemberani. Daud memberitahu Saul saat itu bahwa dia akan melawan siapa? Goliat. Ya, Saul tahu bahwa Tuhan menyertai Daud, jadi dia menyetujui permintaan Daud untuk melawan Goliat. Padahal kalau ngelihat perawakannya, Saul juga gak percaya kalau dia bisa ngelawan Goliat. Karena dia kecil mungil kemerah-merahan. Tapi ada Tuhan di dalam Daud. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Dengarkan baik-baik ya. Saul membekali Daud dengan baju jirahnya. Baju jirah tahu gak? Bajunya dari besi-besi gitu. Adik-adik berat. Dia kan kecil, dikasih baju jirah berat, terus kasih pedang yang panjang berat juga sama, dan perisai bulat dipegang di tangan. Berat juga. Oh, berat semua. Badannya kecil. Bisa nggak ya? Tetapi semuanya itu terlalu berat. Daud tidak mau. Kenapa? Karena dia tidak bisa berjalan. Berjalan pun susah, ya kan? Karena berat. Nah, pada akhirnya Daud memutuskan untuk melawan Goliatnya dengan ketepel aja. Tahu nggak adik-adik? Dia punya ketepel satu. Ya, satu-satunya senjata yang dia gunakan sebagai gembala. Tapi ketepel itu banyak fungsinya ya. Jadi dia pakai ketepel aja lah. Nggak usah pakai baju jirah yang berat, pedang berat, terus perisai berat. Udah buka semuanya itu. Dan dia sekarang mau lawan Goliat pakai ketepel. Ya. Terus Daud pergi kemana? Pergi dia keluar. Menemui siapa? Mau menemui Goliat tentunya ya. Dia mengambil dulu 5 batu. Ketepel kan harus ada senjatanya. Gak mungkin ketepel dicemplung-cemplung gak ada apa-apanya kan. Ditarik apa yang mau dilempar. Jadi dia cari 5 batu adik-adik. Lalu dia berjalan menuju Goliat. Oh, si kecil ini pemberani. Dia jalan menuju Goliat. Tahu gak adik-adik? Goliat menertawakan Daud. Wah, kecil, lawan aku yang gede pasti kalah lah. Tapi tahu nggak adik-adik, roh Tuhan turun ke atas Daud
dan memberinya kekuatan dengan keberanian untuk melawan raksasa Goliat itu. Daud tahu dia tidak sendirian. Dia percaya sama Tuhan. Tuhan yang akan memberikan dia dan umat Israel kemenangan. Makanya dia berani, ya. Dia turun, dia mau menghadapi si Goliat, ya. Nah, saat Goliat menyerang Daud, ya, Daud berteriak, "Kamu datang kepadaku dengan pedang, tombak, dan perisai. Tetapi aku datang kepadamu dalam nama Tuhan semesta alam, Allah tentara Israel yang telah kamu tentang." Katanya gitu. Ya, kata Daud ke Goliat. Lalu Daud mengambil ketepelnya. Lalu memasukkan salah satu dari kelima batu itu. Ambil satu batu. Wah, tarik sama dia. Lalu mulai mengayun-ngayun, ya. Dimasukkan, tarik biar kecepit. Nah, tarik lalu diayun-ayun. Tuing, tuing, tuing. Lalu sudah itu dilepaskannya batu itu. Dan dengan kekuatan besar, bukan tenaganya yang gede. Karena Daud itu kecil badannya, tapi ada kekuatan Tuhan di dalamnya. Kekuatan besar batu itu mengenai Goliat. Teng! Salah ya? Apa dong ya bunyinya? Susah. Lalu kena ke dahinya si Goliat. Tuk gitu. Padahal Goliat tinggi, Daud pendek. Susah kan? Tapi dengan kekuatan Tuhan, batu di dalam ketepel itu sampai ke dahinya Goliat. Nancep di antara dua matanya, ya, di dahinya tung. Nah, di antara ini dan ini tung gitu kan. Dan Goliat jatuh. Gedebum gitu kan, karena dia raksasa ya, gedebum ke tanah. Tahu nggak adik-adik? Mati. Wow, hebat, luar biasa, dahsyat. Siapa? Tuhan, ya, yang dipercayai sama Daud. Karena Tuhan yang membuat batu itu mengenai dahinya si Goliat, sehingga Goliat jatuh dan mati. Hari itu Tuhan memberi Daud dan Israel kemenangan atas orang Filistin. Padahal tentara Filistin itu ditakuti. Daud berlari ke arah Goliat. Senang dia. Dan berdiri di atas tubuhnya. Naik dia. Daud mengambil pedang Goliat dan memenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya adik-adik. Kepalanya Goliat dipenggal sama si Daud. Hebat kan? Ketika tentara Filistin melihat itu, mereka takut dan lari ngacir tunggang langgang, ya. Ketika roh Tuhan turun ke atas Daud. Nah, dengar adik-adik. Ketika roh Tuhan turun ke atas Daud, yang hanyalah seorang anak gembala kecil, dia menjadi seorang pejuang pemberani yang mengalahkan raksasa. Hebat kan? Makanya adik-adik harus andalkan Tuhan. Jangan jauh-jauh sama Tuhan. Jangan males-males cari Tuhan dalam doa, dalam firman, dalam pujian, dalam penyembahan. Rajin kayak Daud. Daud mengembalakan dombanya, adik-adik, dia sambil nyanyi ya. Nyanyi memuji Tuhan. Ntar si dombanya ikut juga joget-joget, nyanyi-nyanyi ya. Hebat kan? Kalau Tuhan ditinggikan, ya, kekuatan Tuhan turun atas kita. Karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian, ya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita, anak-anaknya Tuhan, itu mengerti bahwa Tuhan mempersiapkan kita untuk menang melawan dunia ini. Tetapi kita perlu
kuasa dan pengurapan yang baru. Yang datangnya dari mana? Dari Tuhan melalui Roh Kudus. Nah, adik-adik, jangan kita sama dengan dunia ini. Karena dunia ini membawa kita jauh dari Tuhan. Kenapa sih dunia ini membawa kita jauh dari Tuhan? Karena penguasa dunia ini adalah yang tanduknya dua, apa namanya? Si iblis, Lucifer, ya. Penguasa dunia ini adalah Lucifer. Tapi kita anak-anak Tuhan harus mengalahkan dunia ini, bukan sama seperti dunia ini, ya. Dengan pengurapan dari siapa? Dari Tuhan. Dengan kuasa dari siapa? Dari Tuhan, ya. Supaya kita yang tidak ada apa-apanya ini diberikan kemampuan, kekuatan, pengurapan yang baru dan kuasa yang datangnya dari Tuhan untuk mengalahkan tipu muslihat si iblis, supaya kita tidak jatuh dalam dosa, ya. Siapa yang mau diberi kuasa dari Tuhan? Pengurapan yang baru dari Tuhan. Walaupun aku masih anak-anak, aku mau diberi kuasa dari Tuhan. Kalau diberi kuasa dari Tuhan seperti Daud, hebat jadinya, ya. Siapa yang menjadi anak-anak hebat? Pasukan-pasukannya Tuhan yang luar biasa. Yuk lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhkan kami dengan kuasa urapan Tuhan yang baru. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, kekurangan kelemahan kami, tutur kata, tingkah laku dan perbuatan kami yang tidak berkenan sama Tuhan. Biar Tuhan menguduskan kami, melayakkan kami untuk kami menerima kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Pengurapan yang baru mengalir atas hidup kami. Kami dijadikan menjadi anak-anak yang diperlengkapi dengan kuasa otoritas dari surga yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kami rindu Tuhan, kami menjadi anak-anak yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Seperti Daud, jadikan kami menjadi Daud-Daud pada masa kini yang berani melawan apapun yang ada di hadapan kami untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Kami tidak mau dibohongi lagi, tapi kami mau mengalahkan kuasa iblis dengan kuasa yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian, tapi Tuhan berjanji menyertai kami selalu dan memberikan kami kelengkapan senjata Allah dalam kehidupan kami, yaitu kuasa dan pengurapan yang baru bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Semua adik-adik angkat tanganmu, kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Yo, semuanya angkat tangannya. Terimalah berkat dari Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian dalam kehidupanmu. Kau akan menjadi naik dan tidak menjadi turun. Tuhan akan jadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan memberkati keluar masukmu. Apa saja yang kau perbuat, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Adik-adik yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.